Kami ajak Anda untuk mengikuti persidangan yang sudah dimulai dengan agenda replik terdakwa Putri Chandrawati. Dari penasihat hukum saudara. Sudah siap saudara penuntut umum? Sudah. Silakan. Bismillah. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Replik penuntut umum atas pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, perkara nomor PDM 246-JKTSL-10-2022. Prasangka didasarkan oleh kebenaran yang memungkinkan dan bertujuan untuk mencari bukti. Karena keadilan tidak memihak kepada siapa-siapa. Keadilan hanya memihak kepada kebenaran. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua yang hadir di ruang persidangan ini, di mana pada hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi pledoi dari terdakwa Putri Chandrawati beserta penasihat hukumnya. Sebelum kami membacakan replik ini, perkenanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta hukum yang ada. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya, yaitu terdakwa Putri Chandrawati, hingga membuat pledoi mencapai 995 halaman. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan tim penasihat hukum atau terdakwa Putri Chandrawati dalam mengungkap fakta hukum. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan perkara ini. Kepada pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati dan muliakan, tak lupa kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya apabila dalam replik atau tanggapan atas pledoi terdakwa Putri Chandrawati dan tim penasihat hukum akan terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal ini merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Menjawab pendahuluan dalam pledoi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati di tengah semrawut asumsi fakta persidangan harus menjadi alat pengoreksi. Kami penuntut umum membuka tanggapan kami dengan pernyataan, siapa di sini yang sebenarnya berasumsi dengan menggunakan alat bukti yang tidak tervalidasi dan tidak tercukupi. Kami serahkan kepada mata hukum, mata kebenaran, serta mata publik untuk menilainya. Memperhatikan isi nota pembelaan atau pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan kami anggap dibacakan dan dibaca bahwa permohonan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dalam pledoinya didasarkan atas pertimbangan analisa yuridis yang telah diuraikan dalam nota keberatan pledoinya dengan beberapa dalil. Untuk itu kami penuntut umum akan memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Tanggapan terhadap bagian pledoi pribadi terdakwa Putri Chandrawati. Pledoi pribadi terdakwa Putri Chandrawati yang terdakwa tulis tangan sendiri halaman 3 yang menyatakan, dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan berencana yang sampai saat ini tidak saya pahami, tidak pernah saya menyangka pada tanggal 8 Juli 2022 telah bisa terjadi. Konstruksi yang dibangun dengan menambah aspek perselingkuhan rasanya tidak pernah cukup untuk mendakwa saya sebagai pelaku pembunuhan berencana, namun juga menuding saya sebagai perempuan tidak bermoral. Bahwa terhadap pendapat terdakwa Putri Chandrawati cukup dapat difahami karena apa yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Chandrawati sangatlah relevan dengan fakta-fakta yang ada, dan bahkan fakta tersebut telah
terungkap di hadapan persidangan dan seluruh masyarakat pun telah mengerti yang sesungguhnya terjadi. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan, bukan hal yang mengada-ngada, seperti yang dikemukakan oleh terdakwa, menyatakan menuding terdakwa Putri Candrawati sebagai perempuan tidak bermoral, karena pada nyatanya kalimat itu sama sekali tidak tertulis dalam surat tuntutan penuntut umum. Penuntut umum menyadari dan menghormati betul kedudukan terdakwa Putri Candrawati sebagai seorang wanita, seorang istri, dan seorang ibu rumah tangga, sebagaimana Islam memuliakan Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Aisyah. Kristen dan Katolik memuliakan Bunda Maria dan Elizabeth. Kemuliaan Dewi Sinta dalam Wiracarita Ramayana dan Draupadi dalam Mahabharata agama Hindu, serta kemuliaan Putri Yasodhara dalam ajaran agama Buddha. Sehingga penuntut umum memilih tidak menyimpulkan hasil poligraf atau beberapa alat bukti yang tidak terkait langsung dengan pemenuhan unsur inti delik, pistandel delik, dalam pasal sebagaimana dakwaan penuntut umum yang termuat dalam tuntutan terdakwa Putri Candrawati. Penuntut umum hanya berdasarkan pada fakta hukum yang menunjukkan terdakwa Putri Candrawati adalah salah satu pelaku pembunuhan berencana. Meskipun terdakwa Putri Candrawati tidak memahami atau pura-pura tidak memahami apa itu pembunuhan berencana. Akan tetapi terdakwa Putri Candrawati melakukan karakter yang dipersyaratkan dengan pembunuhan berencana, yaitu menyampaikan cerita kepada saudara Ferdi Sambo berupa cerita jika terdakwa Putri Candrawati dilecehkan yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosaan. Lalu saudara Ferdi Sambo membuat perencanaan dan bekerja sama dengan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan cerita pertama, peristiwa terjadi di rumah Duren 3 nomor 46 karena terdakwa Putri Candrawati dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu cerita tersebut berpindah ke rumah Magelang dengan cerita kedua, dengan peristiwa terdakwa Putri Candrawati diperkosa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sehingga perubahan cerita-cerita tersebut seperti cerita bersambung, layaknya cerita yang penuh dengan khayalan yang kental akan siasat jahat. Akan tetapi namanya kejahatan yang memiliki sifat tidak ada yang sempurna dan pasti meninggalkan jejak, tidak dapat disembunyikan, sehingga peristiwa tersebut terbuka dengan terang benderang di hadapan persidangan ini yang menyatakan terdakwa Putri Candrawati sekira pukul 15.40 WIB tidak di rumah Saguling 3 nomor 29 bersama saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Susi, dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu terdakwa Putri Candrawati setelah melakukan rutinitas tes PCR, kemudian naik ke lantai 3 bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf untuk bertemu dengan saudara Ferdi Sambo yang sudah terlebih dahulu tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Lalu terdakwa Putri Candrawati menceritakan peristiwa Magelang kepada saudara Ferdi Sambo, sehingga saudara Ferdi Sambo menyusun pembunuhan berencana dengan pembagian tugas terdakwa Putri Candrawati bersama saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu membawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke rumah Duren 3 nomor 46. Dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saudara Ferdi Sambo bertugas menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Sehingga dengan demikian, dalil dari terdakwa Putri Candrawati patut untuk dikesampingkan. Dilanjutkan. Dua, tanggapan terhadap